Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mental. Akhirnya di hari Minggu ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol ya, Pak Faiz. Sama hari ini kita kedatangan dua narasumber kita yang kebetulan kondisinya adik-adik gitu ya, Pak Faiz. Gitu. Jadi buat ibu dan bapak atau teman-teman yang lagi nonton mungkin bisa yang mau bertanya mungkin langsung tulis aja di kolom komentar. Dan sebelumnya nih sambil nunggu dulu ya Pak Faiz, sambil nunggu viewersnya naik dulu, kita kayaknya harus kenalan dulu ya Pak Faiz, kenalan sama narasumber kita dulu yang di dalam gitu kan. Kalau nggak kenal, tanyanya nggak kontak saya gitu Pak Faiz. Oke, mungkin dari Mas yang sebelah kiri nih, ya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Iko. Sekarang umur 25 tahun. Kondisi adik-adik. Kalau Saya Irza Nida Gautama, umur 21, adik-adik juga. Oke, ini kebetulan berarti Mas Irza ya, Mas Irza masih kuliah. Yes. Kuliah semester berapa kalau boleh tahu Mas? Sempat semester 3 terus cuti ya. Oke, sekarang cuti ya. Gitu. Kalau Mas Iko ini Sedang dalam proses, sudah lulus kuliah. Oke, mungkin udah kenalan ya Pak Faiz, Sip. jadi mungkin langsung aja penjelasan tentang adik-adik dulu ya Pak Faiz, biar Baik. ngobrolnya terenak gitu ya Pak Faiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dinda dan terima kasih untuk Ibu Niken, Penganidia Niken Widiasari dari Warm Blanket dan tim kita semuanya. Saya senang banget sore ini kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan kali ini tema yang kita pilih adalah tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dikenal sebagai ADHD. Kalau di Indonesia dikenalnya sebagai GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kalau kita lihat dari istilahnya, sepertinya ini sesuatu yang sering kita dengar. Ya dari media, dari macam-macam lah. Dan kalau yang saya lihat kayaknya masyarakat kita cukup terbiasa dengan istilah ini. Akan tetapi dalam praktek saya sebagai psikolog klinis, kemudian mendampingi orang tua, anak-anak, individu dengan kondisi ini, saya bisa simpulkan pemahaman masyarakat juga orang tua terhadap kondisi ini sebenarnya masih perlu diperdalam lagi. Kenapa? Karena nanti kita bisa dengar dari dua teman kita ini, ADHD ini ribetnya setengah mati, repotnya setengah mati, dan bagi yang mengalami ini betul-betul tentang perjuangan setiap hari Mbak Dina. Jadi kalau yang saya lihat, masyarakat itu memandang ADHD itu hanya sekedar tentang kesulitan untuk memusatkan perhatian atau kesulitan untuk fokus sama hiperaktiviti atau banyak gerak. Padahal sebenarnya kondisi ini jika kita pelajari lebih dalam, baik secara teori maupun dari praktek yang kita temui di lapangan, kondisi ini adalah kondisi yang serius karena ini kondisi medis dan berhubungan dengan dinamika otak, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap semua aspek, kalau saya tidak bisa bilang semua, hampir semua aspek kehidupan orang yang mengalami. Nah, sedikit tentang kondisi ini. ADHD ini meliputi 3 gangguan perilaku yang khusus, yaitu tentang pemusatan perhatian atau fokus atau konsentrasi, kemudian tentang impulsivitas, kemudian yang ketiga tentang hiperaktivitas. Kalau yang pertama jelas kesulitan orang yang mengalami untuk fokus sama sesuatu. Jadi pada saat fokus terhadap sesuatu itu kemampuan otak orang tersebut sulit untuk bisa membatasi hal mana yang bisa menjadi pusat perhatiannya. Jadi semua masuk secara bersamaan, sehingga dalam bahasa yang paling mudah itu tuh bingung setengah mati gitu. Dan dari awal saya sampaikan, hampir semua, kalau saya tidak bisa bilang semua ya, hampir semua yang dialami oleh
individu yang mengalami ADHD ini gak kelihatan Mbak Dinda. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak gini, ini kan ganteng nih, ini yang menarik nih, ini manis, pinter nih pakai kacamata. Tapi kita tidak bisa bayangkan manakala orang yang kita bicarakan tersebut memiliki kondisi ini. Di kepalanya nih ribetnya setengah. Berarti nggak terduga ya Pak? Sama sekali. Nggak terduga. Jadi kita nggak bisa menilai sama sekali. Jadi yang pertama tentang fokus, kemudian yang kedua tentang impulsivitas. Impulsivitas itu berarti tentang bagaimana orang yang mengalami ini kalau ngelakuin sesuatu itu impulsif. Impulsif tuh nanti kita bisa dengar impulsifnya masing-masing seperti apa. Ada yang tiba-tiba melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Ini nih misalkan, ini Mbak Dinda kasih ke saya. Ya. Nah, itu impulsif. Saya nggak sempat mikir lagi, ini bolpen punyanya siapa? Kalau tak lempar nanti kena siapa? Pengaruhnya apa? Nggak sempet. Impulsif ya gitu itu tiba-tiba. Dan bolpen saya hilang. Sampai ketawa ya. Lempar lagi aja kalau mau. Lempar lagi Mungkin kalau bisa mau. dipin juga pertanyaannya ya Tante. Sudah ada. Sorry. Boleh? Nah, nggak apa-apa. Thank you. Iya. Saya nulis di kolom komen. Oh, oke. Yang Ya. mau bertanya bisa dipin aja dulu. Oke. Oke, yang satu lagi tentang hiperaktivitas. Jelas kalau ini tentang bagaimana seseorang itu selalu dalam kondisi nggak bisa diem. Jadi gambarannya gini nih. Kalau lagi di rumah, kebetulan nggak ada tugas apa-apa, kebetulan nggak ada yang harus dilakuin, bingung. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Pergi. Itu kalau yang sudah besar. Kalau yang kecil, anak-anak yang masih kecil, ya muter kan. Dia duduk, berdiri lagi, lompat, naik, turun dan sebagainya. Jadi hiperaktivitas. Aktivitasnya itu betul-betul berlebih dari pada umumnya individu yang lain. Nah, kurang lebihnya kondisi ini seperti itu. Dan kondisi ini jika kita berbicara tentang penanganan itu bisa dilihat sejak dini. Dan sekali lagi, seperti yang selalu saya pesankan kepada orang tua dalam forum apapun, peran orang tua sangat-sangat penting. Kalau orang tua selalu hadir, kemudian memiliki waktu yang cukup untuk bisa mengamati, insya Allah dengan izin yang di atas, gejala ini akan bisa kelihatan dari kecil. Kemudian yang selanjutnya, salah satu kesulitan bagi mereka yang mengalami ini adalah bagi orang lain, proses-proses yang menjadi kesulitan mereka ini adalah hal yang sederhana. Apa sih sulitnya duduk ngerjain? Apa sih sulitnya mikir lebih keras gitu kan ya? Itu sama aja kayak kalau meminta seorang anak bekerja lebih keras, berfokus lebih keras terhadap apa yang harus dia pelajari, kurang lebihnya sama aja kayak meminta seseorang yang patah tulang untuk lari. Nggak bisa. Jadi yang buat orang lain mudah, buat mereka itu menguras energi yang luar biasa. Itulah kenapa anak-anak seperti ini, individu seperti ini juga cepat sekali ngerasa capek. Berarti emang harus pendekatan yang secara Pas ya Pak. Pas, betul sekali. Nah, nanti kalau ada lagi yang bisa saya sampaikan, masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi nanti kita lihat dari flow Cerita yang mereka ngobrol aja ya kita. Pak Faiz. Tapi Monggo, sebelum silakan. Pak Faiz ini sebelum beralih ke narasumber kita nih, saya mau nanya dulu tolak ukur berlebih itu seperti apa? Tadi kan Pak Faiz sempat mengatakan bahwa orang ADHD itu cenderung orang-orang yang aktivitas itu berlebih gitu, bahkan hiperaktif dan lain sebagainya. Untuk tolak ukurnya itu sendiri bagaimana? Jadi tentang hiperaktivitas ini lebih terlihat pada anak-anak bergerak terus, tapi biasanya seiring dengan bertambahnya usia itu bukan dari itu kelihatannya, tapi di sini. Jadi kalau orang itu sudah dewasa, kondisi ADHD-nya itu cenderung tidak bisa kita lihat dari hipernya dia dalam beraktivitas, nggak seperti itu. Karena yang menjebak dari ADHD juga tidak semua yang mengalami ADHD itu dalam kondisi bergerak terus. Itu nanti yang tahu ahlinya. Oke Pak Faiz, mungkin langsung Yuk. kita sharing aja sama ada narasumber kita ini. Terima kasih sebelumnya ya Mas Iko dan Mas Irza yang udah nyempetin datang ke sini buat ikut
ke acara bincang-bincang kesehatan mental. Mungkin dari Mas Iko atau Irza, mungkin ya Mas Irza bisa sharing nih dari Mas Iko atau Mas Irza dulu nih. Bisa dulu. Cepat banget ya. Oke. Cepet itu. Oke. Mungkin dari Mas Irza nih selalu sharing pengalamannya tuh gimana sebelumnya, kenapa bisa dibilang sebagai kondisi ADHD dan lain sebagainya itu bagaimana? Awalnya Ya awalnya. tuh udah lama dari kecil, TK malah pernah masuk tumbuh kembang nggak rumah sakit untuk ya dites gitu. Sudah berapa kali disurvei, sudah dilaporkan ke orang tua anak ini nggak bisa ngerjain tugas, tapi kalau aktivitas playground kenceng. Nah mungkin di mata bapak ibu saya masih nggak mau, itu anak normal, mau nggak mau kerjain tugas, harus tugas. Jadi ya sudah sekian lama pernah diceritain sama dokter psikiater psikologis ya, psikiater anak ini ya hyperaktif gitu loh, dan mungkin nggak di apa-apain dulu ya pas mudanya. Nah ya udah tetap lanjut disuruh kerjain tugas karena visi orang tua saya maunya entah jadi pilot, bisnismen, yang penting begitu, tapi kan saya nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya setelah sekian lama 2020 ketemu Pak Ais, ketahuan lah bahwa saya punya ADHD dan nggak bisa diem aku, jadi bener-bener pusing. Tapi aku akuin memang it's fun to have ADHD, take the positive side. Tapi ya ribetnya itu planning, kadang nggak bisa fokus, dan itu harus dilatih. Dan ya ini lagi proses pelatihan untuk biar lebih baik lagi. Itu sementara itu sih. Tapi kalau misalnya ngomongin Mas Irza, lingkungan sekitar gimana sih Mas Irza ketika mungkin teman-temannya atau mungkin pacarnya mungkin atau keluarga tahu Mas Irza ini ada kondisi ADHD, itu gimana? Teman-teman ya ada yang terima, ada yang mengabaikan, ada yang nggak peduli, ada yang sangat peduli, dan saya sudah menjelaskan semua satu-satu. Bahkan kalau saya sama mantan saya atau sahabat saya selalu bilang, saya orangnya begini, kalau kamu mau terima nggak apa-apa. Dan akhirnya ya saya ajak ngobrol pelan-pelan. Ada yang masih ADHD doang gitu loh, biasa aja ah, saya juga punya kayaknya karena saya hyper. Tapi kan ketahuan kalau orang punya ADHD gitu loh, kayak cara ketahuannya itu kayak orang ini sudah dikasih tahu untuk begini tapi masih ngeyel. Seperti saya. Jangan telat terus. Jangan ini tetap ini terus. Jangankan keluarga, teman pun, pacar pun juga atau mantan pun juga dulu gitulah. Suruh ketemuan jam segini tetap telat terus. Konsistennya telat. Nggak pernah sekali on time tuh hebat sih. Tapi mostly benar-benar telat, dan lingkungan bisa menerima dan ngerti. Tapi ya itu ada yang meremehkan, ada yang peduli, ada yang enggak juga. Di equal balance. Saya boleh bertanya, apa bedanya pada saat Mas Irza tahu kondisi ADHD dengan lebih jelas sama sebelumnya? Untuk reaction mungkin not surprised, tapi I'm happy also to have one, karena ini kayaknya pas banget sama yang saya pingin untuk masa depan. Saya kan pengen jadi aktor, harus acting, harus bisa ikut mood sesuai actingnya. Dan memang ya kaget sih bahwa saya sempat berapa persen ya, berapa umurnya? Iya, awal-awal banyak juga, dan ya sedih karena saya kenapa harus bisa kenapa saya telat terus orangnya. Itu kan gara-gara ADHD-nya itu, nggak bisa fokus, nggak bisa diem gitu-gitu. Walaupun ya sekarang semakin tua ya diem sih diem ya, nggak benar kata Pak Faiz tadi, nggak cicilan gerak-gerak ini. Tapi saya aktif ADHD-nya itu pas nongkrong aja, karena pusat butuh perhatian. Dari SD kan badut gitu saya, jadi harus stand up untuk dapat pertemanan, harus stand up gitu. Jadi begitu saja sih. Tapi kalau misalnya di rumah itu bakalan seperti itu juga? Di rumah kalau memang nggak ada bapak ibu, ADHD-nya saya lontarkan ke game, ngamuk lah, inilah, kan sensitif kadang-kadang ADHD kan. Jadi dan nggak kaget kenapa saya bisa setoksik itu dulu, dan ternyata itu gerak saya butuh perhatian, karena kalau nggak ada orang di rumah ya mau nggak mau saya ngelakuin hal yang saya mau.
entah pura-pura acting di kamar, ngebayangin ada kamera di interview sama Hollywood, entah apa aja. Ya karena kan enak tuh ada bapak ibu kan nggak malu gitu kan. Jadi itu di rumah pokoknya cari apa aja yang saya bisa lakuin daripada diem tidur sayang waktunya. Walaupun saya sudah tidur. Yes. Berarti Mas Irza ini udah menemukan titik caranya untuk menangani permasalahannya ya Pak Haris? Nah, benar nggak ini kesimpulannya Mbak Dina? Untuk ini bisa dibilang pasti ada jalan, memang ada, yaitu entah main game, entah itu, tapi setiap jalur yang saya ambil walaupun kelihatannya aman buat saya, pasti ada ujung-ujung saya masuk jurangnya. Saya merasa saya main game aja biar aman, realitanya ngamuk banting HP. Saya keluar aja dia biar damai, efeknya pulang pagi, kadang kena alkohol, kadang juga ikut rokok gitu-gitu. Di mata kita ya ini jalur aman, jalur the best way to relieve, tapi sementara ya jalur the positive ways ya to stay calm, talk to someone yang bisa diajak bener-bener ngobrol. Jadi emang nggak tahu ya kalau masih nanti jalurnya apa, best way-nya saya gitu, tapi selalu setiap jalurnya itu pasti ada jurangnya, nggak ada yang safe banget. Tapi sempat ngerasa nyesel nggak Mas Irza ketika Mas Irza ngerasa masuk jurang itu kayak kena alkohol, rokok dan lain sebagainya, itu ngerasa nyesel nggak? Ya jangankan itu, saya disuruh on time aja tiap hari nyesel, telat terus. Jadi ya it happens every day, dari TK terus konsisten. Jadi penyesalan lama-lama otak tuh mati rasa. Saya menyesal, alah besok terjadi lagi kan. Walaupun sadar diri besok terjadi lagi. Tapi kan tetap ya diusahakan. Saya lagi berusaha maksimal untuk tidak masuk got yang lebih parah. Sekarang udah mulai adem saya main game gitu. Karena ya nggak enak, saya punya keluarga kan, bapak ibu saya kalau saya teriak-teriak terus kasihan. Jadi harus ikut ritmenya. Jadi gitu sih. Bagus. Oke, ini mungkin dari cerita dari versi Mas Irza ya Pak Faiz ya. Nah, karena ADHD ini kan tergolong beda-beda nih Pak Faiz ya. Nah, sebelum tadi acara live ini kan sempat ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Iko sama Mas Irza kalau dua orang ini itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda Pak Faiz. Mungkin kita coba dengerin dulu versi cerita dari Mas Iko seperti apa. Iya, kalau misalkan Irza tadi mungkin lebih banyak aktivitas atau gimana ya. Kalau saya lebih kalem gayanya. Tidak perlu yang sampai bersosialisasi seperti banyak teman atau kumpul dengan yang lain. Tapi saya lebih sulit untuk fokus, itu sudah pasti sih. Untuk konsentrasi susah. Terus apa lagi ya? Banyak hal yang kebetulan saya didiagnosa atau saya sadar bahwa saya ADHD itu baru-baru ini 2021 Pak ya. Dan waktu tahu saya atau dia didiagnosa ADHD itu saya langsung itu menjawab semua pertanyaan kenapa saya dulu waktu SMP, SMA seperti ini, SMP, SMA, kuliah dan sampai sekarang seperti ini kondisinya. Kayak dulu waktu kuliah saya suka telat, waktu SMA, SMP saya suka telat, bangun pagi, saya pasti langganan telat dan tidur di sekolah. Tapi kebetulan waktu lingkungan kuliah itu berbeda sama lingkungan SMP, SMA, jadi hal itu bisa teratasi. Kemudian untuk hal konsentrasi itu masih susah, masih jadi PR untuk saya sendiri, konsentrasi dan fokus, karena misalkan kita lagi ngobrol gini terus ada sesuatu ada lalat lewat misalkan itu, saya langsung lihat lalatnya, bukan konsentrasi ke obrolannya, bukan fokus ke obrolannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya ada pekerjaan 1, kemudian ada pekerjaan 2, 3, pekerjaan 1 ini bisa saja ketinggalan, saya langsung menjadi yang kedua atau yang ketiganya tersebut, jadi langsung barengan dan numpuk biasanya. Itu yang bikin kepalanya saya lebih ruwet lah. Jadi betul dibilang Pak Faiz, kalau misalkan orang ADHD atau orang yang mengidap ADHD, bukan mengidap ya apa ya, mengalami ADHD itu kepalanya ruwet atau semrawut gitu. Seperti itu yang saya rasakan, karena banyak hal yang saya ada di kepala saya, kemudian saya pikirkan juga. Tapi sebelumnya Mas Iko sebelum tahu nih kalau Mas Iko ini mengalami ADHD, itu sebelumnya ada nggak sih kejadian apa yang sampai Mas Iko tuh ngerasa aku kena ADHD nih?
Dulu belum paham ADHD ya, cuman kalau misalkan lagi banyak kerjaan atau banyak pikiran, larinya ke emosi, dan yang kena bukan saya sendiri yang kesemprot, tapi orang-orang di sekitar saya. Itu sih saya sadari. Tapi untuk lingkungan Mas Iko sendiri gimana? Aku bisa menerima atau dengan kondisi hari-hari ini bakal merasa oh teman-teman aku bakal ngerasa dikucilkan atau merasa dapat bullying atau So far enggak sih ya. Mungkin ada orang-orang yang masih belum tahu, atau teman-teman saya masih belum paham soal ADHD. Cuman ada juga teman-teman saya paham soal ADHD. Kalau misalkan keluarga, alhamdulillah mensupport, mendukung. Kemudian untuk yang lainnya, mungkin waktu saya SMP SMA, waktu saya belum sadar soal ADHD, guru-guru saya bisa memahami kondisi saya spesial. Jadi tidak terlalu mempush saya untuk menjadi seperti orang-orang lain. Untuk kuliah sendiri itu sudah saya ngatur sih ya. Ada beda environment, beda lingkungan. Oke, tapi ini dari Mas Iko, Mas Irza sendiri malu nggak sih kena ADHD ini, mengalami ADHD? Seneng. Senang. Tapi balance ya, ada negatif positif pasti ada. Apa tuh positifnya apa? Negatifnya apa? Positifnya enak, kita jadi aktif, kita bisa mencari jalur kalau ketika kita bosan. Orang normal kan mungkin kalau bosan benar-benar nggak tahu ngapain, kadang bad mood. Nah kalau ADHD, kalau kan bisa nyari hal yang lain. Terus aku pas banget, aku suka komedi ya, mau jadi aktor juga itu bisa stand up, bisa acting di mana-mana. Terus pokoknya aktif, lincah. Temen itu senang. Kadang teman-teman itu suka bilang bosan kalau nggak ada lu, Zak. Mereka tuh berharap aku datang karena sepi obrolan. Jadi itu positifnya. Yang negatifnya kayak balik yang tadi, terjerumus masuk yang enggak dan membuat bad things happen. Jadi ya more likely I am so happy. Oke, kalau dari Mas Iko sendiri gimana? Kalau saya sih lebih kerasa lega ya, karena ADHD cuma satu kata, cuma menjawab semua perilaku saya selama ini. Lebih ke leganya sih. Jadi saya bisa tahu kondisi saya. Nanti kalau misalnya ke depan saya melakukan apa, jadi saya bisa juga lebih belajar, bisa lebih gampang belajar. Berarti ini Bapak Is ya, belum tentu orang yang mengidap mengalami ADHD itu bukan sesuatu penyakit yang memalukan ya Bapak Is. Oh, sama sekali. Jadi mungkin buat ibu-ibu atau remaja di luar sana yang mungkin merasa kepalanya ruwet atau mungkin banyak planning-planning yang mungkin susah untuk diterapkan, mungkin bingung, mungkin bisa ya Bapak Is ya untuk paling enggak belajar untuk mengenal jauh tentang ADHD itu seperti apa gitu. Nah, sekarang nih saya waktunya saya nanya ke Bapak Is nih. Ini kan ada Mas Irza, Mas Iko mengalami ADHD yang berbeda. Mas Irza mengalami ADHD yang mungkin hiperaktif, sedangkan Mas Iko cenderung lebih yang pendiam gitu Bapak Is. Terus bagaimana sih Bapak Is untuk menanganinya? Karena kan statusnya sama ya Bapak Is, ADHD gitu. Cuman mereka ini beda gitu. Cara menanganinya bagaimana? Apakah sama cara penanganannya atau berbeda? Jadi gini, apapun tipenya, kunci yang paling utama dalam penanganan ini adalah membantu mereka yang mengalami ini paham dulu. Kayak Mas Iko tadi bilang, Mas Irza juga bilang, meskipun Mas Irza sudah tahu dari kecil kata-kata itu, tapi Mas Irza benar-benar menangani dirinya itu akhir-akhir ini. Berapa tahun terakhir, Zah? 2020 ya? 2020 ya? Oh tapi pas tahu ADHD-nya itu, kalau tahunya udah dari kecil. ya nggak pas Pak Faiz ceritakan detail ADHD itu kayak tahun kemarin, akhir-akhir tahun kemarin. Ya, sama seperti yang dibilang sama Mas Iko tadi, mengetahui kondisi kita apa itu sebuah jawaban, sebuah pintu menuju penanganan diri yang lebih baik. Jadi mau tipenya apapun, yang penting itu kalau ini sudah dewasa, mereka mencari tahu. Kalau masih anak-anak, orang tuanya yang berusaha mencari tahu, ini anakku kenapa? Kok kalau dikasih tahu lupa lagi, dikasih tahu ngelakuin lagi. Barangnya waktu dibawa hilang lagi, harus beli lagi. Kalau ada perilaku yang berulang dilakukan oleh anak, padahal orang tua sudah merasa melakukan apa yang harus dilakukan, diingatkan, diberi konsep,
saya berharap orang tua kemudian bertindak mencari tahu ke ahlinya. Ini anakku kenapa? Dan memang harus saya akui, itu bukan hal yang mudah bagi orang tua. Karena pada saat yang bersamaan orang tua akan mendapatkan informasi tentang anaknya yang sebenarnya, yang bisa jadi kalau saya temui di lapangan itu memang bukan hal yang diharapkan oleh orang tua ada di anaknya. Orang tua mana yang mungkin, pada umumnya orang tua akan langsung kaget pada saat mengerti anaknya mengalami kondisi ini, karena kondisi ini berhubungan dengan kondisi otak, perkembangan otak, dan keseimbangan neurotransmitter di otak. Kalau orang tua mau belajar terus, kenapa kok kata-kata saya terus? Karena salah satu hal yang memang dipesankan oleh para ahli tentang kondisi ini adalah ini proses yang panjang luar biasa. Terutama jika penanganannya benar-benar seperti Mas Iko, Mas Irza ini di awal masa dewasa. Jadi orang tua memang benar-benar harus bertahan dalam berproses. Perhatikan kata-kata saya, dalam berproses bersama anak. Anaknya proses sendiri nggak bisa. Orang tuanya proses sendiri juga nggak bisa. Tapi menurut yang pengalaman saya, biasanya anaknya sendiri ini sangat-sangat senang karena menemukan jawaban, kemudian berusaha untuk mencari tahu, kemudian memperbaiki diri. Cuman bisa dipahami karena memang kondisi ini seperti Mas Iko tadi sampaikan, Mas Irza tadi juga ceritakan, merepotkan bukan hanya mereka yang mengalami, tapi juga orang-orang yang di sekelilingnya. Bisa dipahami jika kemudian orang tua itu menjadi lelah. Terutama sekali lagi saya ulang, jika ini usianya sudah remaja terakhir atau dewasa. Bahkan yang masih anak-anak pun orang tua sudah capek, apalagi kalau sudah. Nah, di titik ini yang harus betul-betul diingat adalah bersama-sama dengan si anak, orang tua sebaiknya tidak berhenti dan tidak berputus asa. Sesulit apapun kondisi ini sebenarnya ada jawabannya dan ada jalan keluarnya. Karena para ahli sudah melakukan banyak penelitian, sudah ada banyak pendekatan yang dilakukan, informasi juga banyak. Hanya memang tadi kalau bahasanya Mas Irza, ada di antara lingkungan Mas Irza yang cenderung mengecilkan arti ini. Alah cuman ADHD. Nah kuncinya di situ. Kalau kita mengecilkan sebuah kondisi hanya alah itu cuman alasanmu, alah itu kan biar kamu itu nggak ngerasa bersalah gitu kan, atau alah cuma sekedar ADHD, aku juga ngalamin, aku juga susah konsentrasi. Nah kalau seseorang siapapun itu di dalam lingkungan orang yang mengalami ADHD berpikir seperti itu, nah macet sudah situ. Macetnya apa? Usaha untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus mendampingi, biasanya kemudian akan mengendor. Nah, ada banyak hal yang akan membuat, ada banyak hal yang menjadi sebab kenapa individu ADHD itu memang butuh dibimbing dan didampingi. Bukan karena bodoh, tapi karena kondisi yang tadi saya ceritakan tentang hiperaktivitas, tentang impuls, tentang impulsif, kemudian tentang sulitnya fokus dan sebagainya itu membuat ada banyak hal dari perkembangan seseorang yang mengalami ADHD itu memang ada yang tertinggal di belakang. Sekali lagi bukan karena bodoh. Nah, yang tertinggal di belakang ini yang memang orang di sekelilingnya yang memang harus, terutama orang tua ya. Harapan kita yang pertama jelas orang tua. Kalau ini sudah memiliki pasangan, istri atau suami, jelas ke pasangannya itu. Tapi saya di sini berbicara tentang orang tua. Jangan pernah berpikir bahwa oh udah segede ini kok masih harus diingetin kamu harus ketemu jam berapa. Nggak semudah itu. Karena tadi sudah disampaikan, yang mengalami pun merasa bersalah loh. Tapi ini tentang sesuatu yang memang ada di otaknya. Ada salah satu ciri dari kondisi ADHD itu kemampuan untuk ngeremnya itu memang kurang atau sangat kurang. Jadi begitu ada sesuatu di depan harus ngelakuin, kayak saya tadi melempar bolpen, nggak sempat saya ngerem buat nggak ngelempar. Karena memang sistem pengontrolan atau rem saya itu memang kalau bahasa paling mudahnya ya, mohon maaf Mas Iko, Mas Irza, dol. Kalaupun nggak dol, itu tidak sepakem orang pada umumnya. Artinya siapapun yang mengalami ini, dibalik
di balik perilakunya atau sikapnya yang susah tepat waktu, sudah punya plan berubah, kemudian berjanji kadang tidak menepati. Di balik sikap-sikapnya ini, dan saya paham orang-orang di sekelilingnya bisa berpikir seperti ini, kamu itu nggak menghargai orang, gitu kan? Itu harus betul-betul diingat-ingat. Ada banyak hal dari orang-orang ini yang mengalami ini itu di luar kendali mereka, terutama jika mereka belum mendapatkan pendampingan atau bantuan seperti yang seharusnya. Bantuan dan pendampingan itu apa? Pertama, orang tua belajar sendiri, orang tua belajar dari ahlinya, si anak didampingi oleh ahlinya, kemudian mendapatkan psikoterapi atau terapi perilaku, dan yang kedua mendapatkan terapi obat. Jangan takut kalau saya mengatakan terapi obat, karena statusnya di sini terapi obat itu bukan memasukkan zat kimia atau obat yang nanti akan bisa membuat ketagihan, sama sekali tidak. Tapi memang pada dasarnya kondisi si otak ini membutuhkan si zat yang diresepkan oleh dokter untuk membuat ketidakseimbangan ini menjadi lebih seimbang. Kenapa itu penting? Karena kalau sudah seimbang, yang mengalami rasanya lebih tenang, mikirnya lebih tenang, lebih bisa fokus, sehingga fungsi-fungsi keseharian lebih maksimal, target-targetnya lebih tercapai, emosinya terkendali, banyak sekali nanti yang akan bisa diatasi. Tapi tentunya bukan hanya obat, tapi support dari keluarga, orang tua, kemudian proses terapi dari psikolog klinis atau yang memberikan terapi untuk perilaku orang yang mengalami. Saya tambahkan sedikit. Kalau kita perhatikan kan ini beda nih, sudah jelas nih. Dari caranya bicara, dari caranya bergerak, dari ekspresi. Nah, saya langsung perkenalkan, Mas Irza ini mengalami tipe ADHD yang paling lengkap. Kenapa tuh Kak Faiz? Jadi tipe ADHD itu ada yang hanya gangguan pemusatan perhatian, gangguan fokus aja, tanpa hiperaktivitas, tanpa impuls. Kemudian yang cuman impulsif sama hiperaktif, tapi nggak ada gangguan fokus. Nah, Mas Irza ini gangguan fokus iya, hiperaktif iya, impulsif iya. Bayangkan gimana repotnya dia mengatasi dirinya. Dan jangan dibayangkan, Om Faiz minta izin sampaikan ini, wajahnya yang sedemikian ganteng, bicara lancar, ceria kayak gini nih, kalau pas pikirannya betul-betul tertekan, nggak kayak gini. Artinya apa? Saya harus sampaikan bahwa di balik cerianya Mas Irza yang ganteng dan sebagainya, dengan baju yang sedemikian cerianya juga, cara bicara yang luar biasa charming, kalau pas kondisi itu memuncak, luar biasa Mbak Dinda. Dan memang itu sulit untuk bisa dipahami orang-orang di sekelilingnya, karena sekali lagi itu nggak kelihatan. Orang di sekelilingnya biasanya akan mengatakan, oh kayak gitu aja loh, apa tuh susahnya? Oh ya udah diingetin loh, apa tuh susahnya? Udah tahu kan jam 4 ketemu, kenapa kok selalu? Tapi bagi yang memahami, bagi ahli yang mengerti kondisi ini, itu tidak semudah itu. Untuk seseorang yang mengalami ADHD untuk bisa benar-benar memperbaiki perilakunya, kualitas hidupnya, itu betul-betul butuh bantuan. Sekali lagi, butuh bantuan profesional. Nah, kalau itu tadi Mas Irza, sekarang Mas Iko. Mas Iko ini yang tipe benar-benar kesulitan ada di fokus. Jadi memang alhamdulillah kita mendapatkan contoh yang benar-benar ekstrim kanan, ekstrim kiri. Lengkap ya di Kak Faiz? Lengkap. Kalau yang di tengah-tengah itu biasanya yang jarang apa ya? Jarang ketahuan. Jadi seperti yang Mas Iko bilang tadi, begitu udah ngadepin tugas yang banyak, harus ngatur waktu, harus fokus, akhirnya yang terjadi apa Mas Iko biasanya? Bergerak atau diam? Diam.
pada saat itu belum ditangani, pada saat itu penuh di kepala, nggak ngerti apa harus dilakuin, akhirnya bukan bergerak tapi diam. Dan sekali lagi harus saya sampaikan, ini bukan karena si orang itu atau anak itu atau individu itu mau diam. Gak ada yang mau terjebak dalam masalah tapi tidak mampu menggerakkan dirinya. Mas Irza pernah ngalamin? Saking bingungnya sampai gak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Main kuku sampai robek. Nah, nih, ini salah satunya nih. Kompensasinya ada yang ke kuku, ada yang Mas Iko biasanya kalau pas diem bingung ngapain? Kuku. Sama Iko juga kuku. Jadi ini pun kalau saya bilang ini kan tampak nih, ini hanya kuku. Siapa bilang kita pegang kuku gini nggak ada yang tahu loh. Artinya apa? Segimanapun mereka ini mengalami sesuatu sulitnya, itu kalau orangnya nggak ngerti tetap nggak akan kelihatan. Mereka tetap akan, kalau memang ini biasanya orang bakal ngomong kayak gini, kalau memang itu tugasmu mau diselesain, ya cepat selesain. Nggak bisa. Kecuali orang yang bersangkutan, individu ini mendapatkan bantuan seperti yang dibutuhkan. Apa itu? Support dari keluarga, support dari orang tua yang betul-betul memahami kondisi ini, sehingga menerima anaknya punya kondisi ini, sehingga kalau ngelakuin kesalahan berulang enggak dimarah. Karena tekanan itu sesuatu yang semakin menambah stres mereka. Diajak bicara, jangan marah. Karena bisa dilihat sebenarnya kesalahan dalam tanda petik, kesalahan yang tidak sengaja mereka lakukan ini kan berulang. Jadi sebenarnya itu berulang. Kalau orang tua mau melihat ini kenapa ya terulang terus. Artinya kalau orang tua sudah memahami kondisi anaknya, menerima, tidak emosi lagi, itu akan sangat membantu si anak. Karena anaknya nggak akan marah sama dirinya. Coba kita tanya ke mereka berdua, seringkah mereka marah sama diri mereka? Mas Irza, Mas Iko, sering marah sama dirinya karena kenapa sih, ini kamu dibenerin ya kalau Om Faiz salah atau bener ya, kenapa sih aku salah terus gitu. Aku juga nggak mau kayak gitu, tapi kenapa aku salah terus? Bener apa Pak? Yes, malah tak tambahin. Jangankan marahin diri sendiri, sebelum orang lain marahin kita marahin diri. Nah, Aku itu kan. nyindir langsung kan. Nah, itu kalau emosinya bener-bener belum teratasi, luar biasa. Kalau Mas Irza tipenya tipe yang ekspresif ya. Kalau Mas Iko bisa jadi tidak mengeluarkan kemarahannya secara ekspresif, tapi dari sikapnya yang marah sama diri sendiri ini bisa kelihatan ekspresi-ekspresi yang tidak atau kurang menyenangkan padahal tidak dia sadari. Jadi kenapa kok kita memilih topik ini? Kita kembali ke awal ya, karena memang saya lihat pemahaman orang-orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat terhadap kondisi ini masih minim kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat dari kesulitan yang dialami oleh Mas Iko dan Mas Irza ini luar biasa loh. Kalau nggak dibantuin nggak bisa. Karena apa? Kebetulan apa yang mereka alami ini membuat mereka melakukan kesalahan secara berulang. Padahal coba saya tanya, dan saya berharap semua yang mendengarkan, melihat live ini bisa ingat. Coba saya lihat, saya tanya dan mohon dengarkan jawaban mereka. Pengen nggak ngelakuin kesalahan? Kesalahan. Nggak mau. Pengen ngelakuin kesalahan nggak? Enggak. Dan kita harus percaya apa yang mereka sampaikan ini, meskipun pada kenyataannya karena kondisi mereka, terutama kalau belum diatasi secara tepat dan dengan waktu yang cukup, mereka akan melakukan hal itu lagi. Tapi sekali lagi, meskipun mereka masih melakukan hal yang sama, bukan berarti mereka kepengen hidup mereka itu gagal. Nggak ada orang yang kepengen gagal. Tapi mereka ini semua pasti crying for help. Ayo aku bantu, jangan berhenti. Jadi kalau melihat orang yang ada di sekelilingnya itu sedih atau marah, mereka semakin marah sama diri mereka. Aduh, orang-orang yang aku sayang marah sama aku, terus aku piye gitu. Nah itu kemudian yang biasanya jadi kemarahan yang keluar. Tapi Pak Faiz ngomong Pak Faiz tadi sempat nyambung dulu sedikit yang kemarahan itu bakal keluar sama mungkin sama semua orang yang mungkin mengalami ADHD ini bakal keluar itu akan apa sih Pak
Faiz dampak besar bagi dirinya sendiri gitu. Apakah nanti kedepannya dia bisa melakukan bunuh diri atau tindakan-tindakan yang mungkin tidak masuk akal, itu apakah memungkinkan kondisi adik-adik itu untuk memicu orang tersebut untuk melakukan hal tersebut? Pertanyaan bagus. Meskipun ini cukup jauh ya, tapi memang harus saya sampaikan ada beberapa kondisi yang kalau misalkan mereka yang mengalami kondisi ini, terutama yang dewasa belum mendapatkan bantuan, itu memang bisa pengaruhnya cukup serius. Salah satunya mereka bisa memiliki pikiran-pikiran frustrasi, pikiran-pikiran yang rasanya buat apa aku usaha, buat apa aku pada kenyataannya aku nggak pernah berhasil misalkan. Coba kita tanya sama apa yang pernah mereka alami. Mas Irza pernah ngalamin. Jadi kalau ngalamin ini kan yang Mas Irza sampaikan ini kan sisi yang positif ya. Nah, coba sampaikan ke kita, ke kami, pada saat Mas Irza merasa desperate, merasa marah sama diri sendiri, itu what's on your mind? Biasanya kan orang ya entah balas dendam biasanya. Yang ke diriku sendiri sama orang yang sudah entah jahatin saya atau ngatain saya atau balas dendam. Tapi balas dendamnya tidak langsung secara langsung, tapi membuktikan. Membuktikan itu bagus ya. Coba kita tanya, pada saat ingin membalas dendam atau marah sama diri sendiri, apa yang Mas Irza lakukan? Sebelum saya membuktikan pasti kadang nyakitin diri dulu sendiri ya. Kadang entah saya bisa merokok 2 bungkus, entah saya kadang keluar sama teman-teman alcohol abuse, terus pokoknya ngelakuin hal yang gak pikiran. Karena saya pernah dengar omongannya Pak Faiz dulu, jangan buat decision pas lagi marah. Itu tidak baik. Calm down dulu 5 menit ya, baru itu. Nah itu saya ceroboh kadang kalau soal itu, marah-marah udah kesel udah gitu. Tapi nggak sampai ekstrim banget marahnya yang banting. Itu beda kasus lah kalau udah berat-beratan gitu. Tapi yes, yang saya bilang tadi, sebelum saya membuktikan, I would like to hurt myself. Tapi itu tidak baik. Udah saya kurangin. Bagus. Thank you Mas Irza. Jadi salah satunya itu mereka akan self destruction. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan along sejalan dengan itu biasanya pikiran-pikiran depresif, pikiran-pikiran merasa kurang berharga, kurang mampu melakukan sesuatu, itu biasanya ada di dalam pikiran mereka. Kemudian juga ada sebagian yang mengalami kecemasan. Itu memang itu juga saya temui di lapangan. Nah, kalau kita perhatikan yang disampaikan oleh Mas Irza ini, satu yang dia ingat dari apa yang pernah kami obrolkan, setelah dia mendapatkan bantuan, dia jadi ngerti gitu. Kalau aku marah, yang harus aku lakuin apa? Kalau aku marah, aku nggak boleh memutuskan sesuatu. Aku harus tunggu diriku calm down. Jadi ini bedanya orang yang belum mengenal dirinya dan yang sudah mengenal dirinya. Apakah PR Mas Irza masih banyak dan dia mengakui semuanya on proses. Tapi tetap berbeda seseorang yang belum mengerti dirinya dengan yang sudah mengerti dirinya. Kalau Mas Iko, kalau pas lagi marah itu apa rasanya? Apa yang pengen dilakukan? Tadi salah satunya ada self destruction ya. Bisa jambak rambut atau barang ngeremet barang. Tapi kalau misalkan benar-benar ruwet kepalanya, tidur. Ya, itu menjawab semuanya. Tidur, habis itu bangun. Apa rasanya kalau udah bangun? Kayak yang masalah yang tadi nggak ada. Irza juga kayak gitu nggak? Tidur? Kadang. Tidur juga kadang dipakai buat itu ya? Tapi not often, nggak sebanyak. Oke. Ini beda cara cope-nya beda. Thank you. Nanti emang setiap jenis ADHD itu banyak sekali Pak Faiz ya, maksudnya warnanya? Warnanya banyak. Bahkan misalkan ya ada jenis yang sama dengan Mas Iko atau yang jenis yang sama dengan Mas Irza, cara menghadapinya bisa jadi berbeda juga. Iya. Jadi emang balik lagi mungkin yang mungkin udah ada tanda-tandanya itu mungkin bisa langsung ke ahlinya Pak Faiz ya. Karena kita nggak bisa menebak kamu ADHD ini nggak bisa Pak Faiz ya. Hanya profesional saja yang bisa menentukan jenis ADHD apa yang dialami gitu Pak Faiz. Oke Pak Faiz, mungkin nih Pak Faiz banyak di luar sana, mungkin orang tua di luar sana atau remaja atau mungkin
yang masih belum sadar tentang dirinya sendiri, apakah dia mengalami ADHD atau mungkin orang tua belum mengetahui apa itu kondisi ADHD dan lain sebagainya, itu bagaimana sih Pak Faiz untuk meyakinkan si orang tua atau anak sendiri kalau memang si anak itu merasa memang udah mengalami tanda-tanda ADHD? Karena kan ini kalau dilihat ya Pak Faiz, kalau saya cerna itu ADHD ini tanda-tandanya tuh kecil banget, tanda-tandanya sepele ya Pak Faiz. Dari tanda-tanda susah tidur, atau bangun selalu siang, atau mungkin berantakan, nggak suka rapi dan lain sebagainya. Itu kan kalau menurut saya, menurut orang yang nggak tahu umumnya itu kan kayak hal biasa. Apalagi anak kecil yang mungkin lagi umur balita itu kan bangun tidur siang, bangun siang, itu kan hal yang biasa ya Pak Faiz. Itu bagaimana Pak Faiz? Saya selalu sampaikan, jika orang tua memiliki waktu untuk bisa membersamai anak kemudian mengamati, pada saat itu biasanya orang tua akan merasakan kayaknya anakku beda deh. Hanya sayangnya pada saat orang tua merasakan kayak gitu itu, mohon maaf, kebanyakan itu disangkal, ada denial di situ. Anakku nggak apa-apa kok. Anakku nggak apa-apa kok. Jadi pertanyaan Mbak Dinda tadi bagus. Gimana caranya agar orang tua tahu? Ikuti kata hati. Meskipun gejalanya tuh biasa berantakan, biasa dibangun siang, tapi biasanya orang tua tahu, ini kayaknya ada yang beda deh anak ini. Dan itu kelihatan dari kecil. Nah, sekali orang tua merasakan itu, cepat cari ahli, kemudian berkonsultasilah. Nah, pastikan pada saat konsultasi dengan ahli bukan hanya mendapatkan oh putra ibu punya kondisi ADHD, oh putra ibu punya kondisi ini. Jangan, tapi pastikan tahu tindakan selanjutnya itu apa. Apakah harus konsul secara rutin, apakah harus mendapatkan si orang tuanya juga harus rutin ketemu, apakah si anaknya harus mendapatkan terapi apa, dirujuk kemana. Kejarlah profesional yang bisa memberikan saran-saran untuk kedepannya. Jadi bukan sekedar anak ibu ADHD, Bapak Ibu anaknya kondisinya ADHD. Ya sebaiknya diperhatikan, dijaga. Kalau Bapak Ibu merasa sebagai orang tua, ini aku belum dapat jawaban ini prakteknya ini aku harus ngapain? Karena saya sejujurnya tidak sekali dua kali ketemu dengan orang tua yang mengatakan saya nggak ngerti nih anak saya harus saya apain. Jadi selain belajar sendiri, terus carilah jawaban apa yang harus dilakukan dalam keseharian untuk mendampingi anak-anak yang kayak seperti ini. Terima kasih. Pertanyaannya gimana sih cara Iya. meyakinkan Jadi orang tua? ikuti kata hati, kemudian jangan berhenti mencari jawaban. Salah satunya dari membaca buku, ketemu sama profesional, dan kita boleh pilih profesional mana saja sampai orang tua kita sebagai orang tua mendapatkan jawaban. Kemudian kalau seorang anak mendapatkan bimbingan berkali-kali tapi luput terus rasanya, kok diulang, berpikirlah pasti ada sesuatu di balik itu, karena tidak ada yang namanya anak nakal, anak jahat itu nggak ada. Anak itu merespon orang tua. Dan salah satu yang disarankan oleh para ahli adalah fokus kepada kebutuhan dan kondisi anak, bukan perilaku anak. Kalau perilaku anak salah semua, marah terus berarti. Nah, untuk bisa memahami kondisinya di balik itu apa, kebutuhannya apa, ya kembali ke ahli. Dan saya berharap kalau yang sudah besar-besar, sudah remaja, ngerasa ada sesuatu yang sulit dalam dirinya, atau pernah membaca atau mendengarkan acara ini, ngomong sama orang tuanya, Bu, Pak, Ma, aku kayaknya butuh ketemu sama psikolog deh. Yakinkan orang tua itu. Dan itu bukan tentang si psikolognya, itu kebutuhan si anak ini. Oke, ini ngomong-ngomong udah sesi tentang ADHD itu apa dan katanya mungkin udah ya Pak Faiz. Ini mungkin sekarang saya lebih fokus ke narasumber kita nih Pak Faiz. Ada Mas Iko sama Mas Irza. Kira-kira efek apa sih yang dirasa setelah mendapatkan penanganan ADHD ini? Apakah ada perubahan sebelum mendapat penanganan
Dan sekarang ini yang mungkin sudah mendapatkan penanganan itu mungkin apa sih yang dirasa perbedaan-perbedaan? Mungkin biar orang di luar sana yang nonton bisa tahu nih perbedaannya seperti apa. Setelah dibantuin itu enak, lebih pasti masih ada ya ide kan terus, tapi merasa bisa limit. Dulu kan saya kakinya gerak, sekarang lebih anteng aja, tapi tetap cari cara untuk bergerak pasti ada. Contohnya kuku, ya lebih tenang, otak lebih ya kayak Mas Iko bilang lega. Itu kan kalau tahu ya. Kalau saya kalau setelah tanamnya ya lega sih lega, tapi masih trying my best untuk apa ya gimana ya, untuk lebih sadarkan diri lagi untuk lebih dalam dan untuk find a better way. Yes. Untuk jalur yang baik dan aman, tidak merugikan siapa-siapa lah, terus kebaikannya itu sih. Tapi ya overall better, way better. Oke. Nah, sebelum saya lupa, maaf saya potong. Tampaknya ini kan hal yang sederhana ya. Iya. Mas Irza menyampaikan saya menjadi lebih tenang, saya harus mencari jalan yang lebih baik agar tidak merugikan orang. Ini kesadaran bukan kesadaran kecil. Kalau seseorang dalam kondisi masih belum mendapatkan bantuan, kesadaran ini bisa jadi belum ada karena tertutup oleh banyak hal yang ada di kepalanya. Ya perasaan bersalah, ya perasaan ingin benar, perasaan marah. Tapi begitu didampingi, salah satu yang akan terjadi adalah kesadarannya itu menjadi naik. Meskipun benar seperti kata Mas Irza, masih belum sampai ke yang seharusnya, tapi dia ngerti aku harusnya seperti ini. Dan segimanapun langkah yang dilakukan oleh Mas Irza ini, setiap kali dia melakukan sesuatu yang menurut dia tidak seharusnya dia lakukan, karena dia merasa dia punya tempat untuk bisa, dia selalu bicara ke saya. Kejadiannya kayak gini Om, aku ngelakuin ini, aku tahu ini salah. Dan nanti saya akan mengingatkan cara-caranya seperti apa. Next time nanti kejadian harus seperti apa, dan itu terus dilakukan. Jadi meskipun ini kelihatannya hal yang sederhana, ini luar biasa kesadaran. Mau dilanjutkan? Oke, mungkin langsung lanjut ke Mas Iko aja. Gimana? Oke. Kalau misalkan penanganannya salah satunya adalah minum obat ya, ke psikiater terus minum obat. Dan setelah minum obat, obatnya setiap orang beda-beda ya, setiap kondisi dosisnya juga beda-beda. Yang dosis saya, untuk saya hasilnya adalah saya bisa lebih tenang untuk ngatur emosi, kemudian bisa lebih fokus, terutama pagi hari sih. Kalau pagi hari jadi bisa tahu mau ngapain, harus ngapain di hari itu, bisa lebih produktif. Istirahatnya lebih cukup. Lebih dulu waktu sebelum minum obat setiap malam tuh susah tidur, kayak rasanya di kepala tuh ada suara tapi habis itu setelah minum obat suara itu udah berkurang dan bisa tidur. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Irza, Mas Iko, itu kan mungkin yang dirasa perubahan itu kan untuk diri sendiri ya. Kayak contohnya yang mungkin Mas Irza awalnya kalau duduk goyang-goyang kaki, mencari sesuatu kesibukan dan sebagainya. Kalau Mas Iko mungkin apa tadi ya? Mas Iko tadi yang mungkin lebih cenderung kayak diam, terus lebih tenang, pikiran, bisa tidur lebih rileks dan lain sebagainya. Itu kan mungkin untuk diri sendiri. Tapi ada nggak sih perubahan untuk ketika Mas Iko, Mas Irza ini di luar gitu? Ketika kalian berdua ini terjun di lapangan atau kumpul dengan orang-orang, apakah ada perubahan sebelum mendapat penanganan dan sesudah mendapat penanganan? Negatif thinkingnya udah mulai berkurang. Jangan apa negatif thinking terus. Mau penampilan kayak apa sudah negatif. Bukan judge itu ya, tapi apa yang bakal terjadi. Dan juga udah nggak beres lah pokoknya. Tapi sekarang udah berkurang. Udah, makanya kalau udah ketemu orang ya udah, mau jahat mau baik lanjut aja bro. So and feel okay sih, maksudnya getting better, way better. Saya tambah boleh ya? Boleh. Kalau reaksi dari orang di sekelilingmu sebelum kamu didampingi sama belum, bedanya apa? Beda, aku nggak ada limit, berontak bener-bener berandal kalau di circleku sama teman-temanku. Oke dipakai-pakai aku, karena aku nggak tahu kan Indonesia juga nggak tahu Indonesia, tapi karena aku lembek, pelawak, terus nggak tahu apa-apa, ya entah dipakai-pakai untuk waktunya, aktornya, ininya. Nah semenjak treatment ngerti apa
knowledge nambah, saya tahu ini, makanya traumanya nambah, negatif thinking terus saya. Nah, akhirnya saya terlatih untuk berkurang negatif thinkingnya, jadi tahu. So for me it's way better. Nah, jadi thank you, Sam. Dari sisi lingkungan yang tadi Mas Irza sampaikan adalah pada saat Mas Irza belum memahami dirinya, Mas Irza juga belum bisa mengendalikan perlakuan lingkungan kepada dirinya. Dia itu dimanfaatkan. Tapi setelah dia memahami dirinya, dia menjadi lebih ngerti. Aku nggak apa-apa ngomong enggak. Aku jam sekian harus pulang, ya berarti aku harus pulang. Kalau biasanya itu begitu teman-temannya membujuk, dia tidak bisa ngomong enggak. Tapi kemudian itu karena dia menjadi lebih ngerti, lebih paham dirinya, apa yang harus dilakukan, semuanya itu bisa menjadi lebih baik. Thank you, Mas. Tadi emang ada perubahan ya Mas Irza ya, Ya. sebelum dan setelah melakukan penanganan gitu. Kalau dari Mas Iko sendiri gimana nih? Komunikasi dengan orang tua atau teman lebih ngalir ya, lebih jalan. Karena waktu sebelum paham kondisi atau sebelum tangani kondisinya, biasanya komunikasi itu saya cenderung orang yang berkomunikasinya kurang berusaha untuk berkomunikasi atau komunikasinya kurang jelas dalam lawan bicara. Tapi setelah tahu kondisi dan ditangani, saya lebih sadar ketika saya berbicara dengan orang, apa yang saya omongin, saya harus lebih berusaha untuk berkomunikasi dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian jadi orang juga lebih enak berkomunikasi dengan saya. Itu sekali lagi kan kayaknya hal yang sepele ya kalau Iya. buat sebagian besar dari kita. Tapi itu hal yang besar bagi mereka. Menemukan apa yang tadi disampaikan dan sebagai ahli melihat ada individu-individu yang menemukan dirinya, menjadi lebih ngerti apa yang dilakukan, itu membahagiakan sekali. Itu luar biasa bagi mereka yang Dan saya rasa itu meskipun hal kecil, tapi menurut saya itu bakal berdampak besar untuk Betul. kehidupan selanjutnya Pak banget Faiz ya. bagus. Ya, jadi Banget. mungkin pesan untuk ibu-ibu di luar sana atau orang tua di luar sana atau mungkin followers Pak Faiz sendiri yang mungkin masih anak muda, remaja, sebelum terlambat, Yes. mungkin ketika mungkin udah mengalami gejala-gejala atau mungkin yang udah selama sharing tadi mungkin udah pernah mengalami hal tersebut, mungkin bisa langsung ke orang yang udah profesional ya Pak Faiz dalam penanganan kondisi ADHD tersebut gitu. Oke Pak Faiz, ini ngomong-ngomong Pak Faiz ada yang tanya nih Pak Faiz. Oke. Mungkin kita coba jawab dulu ya Pak Faiz. Ini dari M Marlina 102. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Anak saya umurnya 3 tahun 7 bulan. Anak itu nggak bisa diam, tidak mengenal capek, waktu tidur tidak teratur, bisa duduk manis kalau yang dia suka aja. Apakah bisa dibilang ADHD? Bapak Ibu, untuk bisa menegakkan diagnosa itu prosesnya tidak mudah. Dan salah satu yang memang disyaratkan untuk bisa menegakkan diagnosa itu adanya observasi, terutama kalau itu anak-anak. Jadi saya mohon Ibu bisa membawa Ananda ke ahlinya, ke psikolog anak, ke ahli tumbuh kembang, atau ke ahli syaraf, atau ke psikolog klinis. Mana yang lebih mudah bagi Ibu sekarang lakukan, agar pastikan Ananda bisa mendapatkan porsi sesi observasi. Karena dari berbagai macam kondisi itu banyak sekali gejala yang menyerupai, akan tetapi kondisinya belum tentu seperti yang dibayangkan atau diketahui oleh orang tua atau masyarakat pada umumnya. Jadi mohon maaf dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya tidak bisa menyampaikan apakah Ananda ADHD atau bukan. Jadi bawa Ananda ke ahlinya. Karena mau butuh observasi ya Pak Iya, Faiz? iya. Oke Pak Faiz, kalau boleh saya ambil kesimpulan ya Pak Faiz, kondisi ADHD ini mungkin terlihat sepele, tapi memang harus butuh penanganan khusus untuk menangani si kondisi ADHD ini gitu. Karena memang dampaknya itu bakal dirasa nanti ke depannya Pak Faiz. Banget. Dan nantinya kalau misalnya tertangani mungkin ya orang tua di luar sana, mungkin ketika anaknya udah mengalami kondisi-kondisi atau gejala-gejala tersebut, mungkin
mungkin kalau misalnya tidak tertangani sampai kondisi dewasa ya Pak Faiz, ribet banget. itu mungkin lebih susah ya Pak Faiz. Iya. Prosesnya akan jauh lebih panjang daripada penanganan sejak dini. Betul sekali. Pak Faiz. Oke, gitu aja Pak Faiz untuk bincang-bincang sore ini ya Pak Faiz ya. Tambahin satu lagi. Tambahin lagi boleh. Saya jadi ingat dari tadi kita belum ngomongin gejalanya ya. Iya. Nanti juga Mas Iko Gejala. sama Mas Irza bisa tambahin kalau misalkan saya belum menyampaikan gejalanya di paling Iya, tidak. gejalanya. Tadi sudah disampaikan yang jelas itu susah untuk fokus. Terus apa tadi? Impulsif. Terus hiperaktif. Nah, yang lain ini masih banyak. Ini sebenarnya hanya di ujung apa itu? Yang di bawah itu masih banyak banget. Apa misalkan? Biasanya sulit untuk bisa mengorganisir barang-barang, acak adut. Terus sering lupa, bener ya? Terus apa? Menunda, betul banget. Menunda, entah gimana itu semuanya bisa ditunda sampai ke titik yang paling terakhir. Terus yang lainnya lagi sense of time. Jadi seperti yang Mas Iko sama Mas Irza tadi sampaikan, kenapa kok suka telat, kenapa susah on time, itu memang kalau ahli mengatakan sense of time, kepekaan untuk merasakan waktu itu memang kurang. Kemudian choice paralysis itu kalau dikasih pilihan yang banyak bingung jadinya. Bukannya bisa mempertimbangkan kalau nggak ini tetap nggak, jadi malah bingung. Terus apalagi kalau menurut kalian? Cari alasan. Pinter cari alasan. Pinter cari alasan. Apalagi? Selalu pengen bergerak. Oh ini, kalau ada orang bicara, susah untuk menunggu sampai titik, biasanya menyela. Biasanya menyela. Dan kalau pas lagi, ini hubungannya dengan antrian. Jadi kalau ada sesuatu yang ngantri gitu, nggak sabar banget buat bisa cepet. Sehingga kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhannya, di mereka ini cenderung akan ayo. Padahal kalau pas mereka tidak di posisi yang berkepentingan, bisa naruh pulpen dulu, ngelipat ini dulu, ganti baju dulu, pakai parfum dulu, pakai gel dulu. Itu kalau pas mereka menjadi pendamping. Tapi kalau mereka memang membutuhkan sesuatu cepat, mereka bisa ayo. Nah itu sedikit gejala-gejala yang biasanya bisa kelihatan. Toxic juga kan? Toksik karena emosinya ya. Iya. Iya. Cepet gampang marah. Oke Mbak Dinda. Oke, Pak Faiz. Mudah-mudahan cukup. Ini malah saya mau nanya dulu nih Pak Faiz. Karena tadi ngomong-ngomong bahas gejala ya Pak Faiz. Kalau dipikir-pikir dari gejala itu kayak mungkin semua orang bisa mengalami itu Pak Faiz gitu. Nah, pertanyaan saya nih Pak Faiz. Jadi kondisi seperti apa yang mungkin bisa dibilang kalau kita itu nggak terkena ADHD? Nah, di sini pentingnya profesional. Ada yang namanya kriteria diagnostik. Kriteria diagnostik itu ada di dalam DSM, buku panduan penegakan diagnosa yang dipegang oleh psikiater dan psikolog klinis. Nah, dalam panduan kriteria diagnostik tentang ADHD itu ada prasyaratnya. Jadi kalau di antara teman-teman yang saat ini mendengar merasa, kayaknya aku itu, tanya sama si ahlinya. Nanti si ahli akan setelah ngobrol, setelah observasi akan bisa kamu ADHD atau kamu bukan ADHD. Jadi yang tahu kriteria diagnostiknya itu ahlinya. Jadi artinya apa? Hindari melakukan self diagnose. Itu nggak akan bisa berhasil. Whatsoever nggak akan. Tadi kuncinya emang harus ke tangan yang benar Ya. ya Pak Faiz ya. Ya. Oke Pak Faiz, mungkin segitu dulu ya Pak Faiz. Terima kasih, Mbak Dinda. Udah 1,5 jam Hah? Pak Faiz. Really? Iya, kurang lebih 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol sama Mas Irza, Mas Iko. Terima kasih udah hadir di acara live Terima mingguan kasih. kita. Terima kasih Mas Iya, Reza. terima kasih. Mas Iko. Semoga Manfaat. kedepannya lebih baik lagi Pak Faiz Amin, ya. amin. Dan Semuanya. semoga dari sharing kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau orang tua di luar sana juga. Amin. Oh iya. Kalian berdua. Yes. Oke, untuk orang tua atau mungkin dari Forza Faiz atau yang udah mendengarkan live kita hari ini, untuk mungkin lebih dalamnya lagi Pak Faiz atau ingin belajar
kondisi ADHD. Kebetulan kita di tanggal 21 tanggal 21 kita ada webinar tentang kondisi ADHD. Jadi mungkin yang ingin belajar bersama 25 maaf tanggal 25 mungkin bisa langsung aja dicek di Instagram Ruang Melengkat atau di Instagram Pak Faiz, udah ada flyernya untuk keterangan jamnya dan cara pendaftarannya bagaimana gitu. Jadi mungkin buat ibu-ibu atau viewers yang hari ini bisa banget belajar bersama di webinar tersebut gitu. Mungkin sekian dari saya sendiri mewakili dari Pak Faiz dan dua narasumber hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.